Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Enci-enci puan-puan yang berbahagia, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Mbak Hani. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Ya, Ibu Lisda. dari Sanaya Food. Jadi kita langsung aja Mbak Hani ya. Kita dalam rangka kegiatan dari Disperindakop UKM Provinsi Riau menaja talkshow dalam rangkaian kegiatan misi dagang virtual yang bertemakan Rise and Grow bagi UKM Provinsi Riau, dan kita juga di sini peserta misi dagang virtual ini kita mengundang 9 provinsi se-Sumatera. Lalu yang mendaftar dari luar hanya Malaysia, itu pun dari konjen untuk UKM-nya belum bisa bergabung karena ada keterbatasan teknis yang bagi mereka belum begitu paham. Menanyakan secara teknis kepada kami kemarin belum bisa bergabung karena teknis-teknis yang dia belum paham sama sekali. Bagaimana mekanismenya, tekniknya. Jadi kita kemarin alhamdulillah sudah pembukaan dan dihadiri oleh wakil konsul Malaysianya, Bapak Enci Muhammad Nasir, Amaluddin Nasir, maaf. Jadi setelah pembukaan itu selesai, kami dalam rangkaian kegiatan ini kita selama 3 hari berturut-turut akan mengadakan talkshow guna mensupport kegiatan-kegiatan misi dagang pameran virtual. Baiklah, kita kepada topiknya. Selaku pelaku usaha di bidang food, kuliner ini yang secara garis besar memang saya pribadi sudah sedikit sih taunya ya. Mungkin Mbak Hani bisa menyampaikan saya pertanyaan, apakah Sanaya itu singkatan atau apa, dan bagaimana proses dari awal. Maaf, saya sebetulnya sudah lama dengan narasumber, sudah kenal lama sekali. Jadi saya taunya dulu Mbak Hani ini penyiar handal kita loh. Jadi mungkin agak gugup nih. Udah lama sekali, udah kenal lama. Kenapa kok tiba-tiba saya melihat waktu itu muncul Hani Sanaya Food. Ada berbagai macam varian food yang ada di Sanaya Food ini. Mungkin Mbak Hani bisa menjelaskan, bisa istilahnya ya orang akan ada perubahan ya. Istilahnya dari yang dulunya sebagai pembawa acara, kemudian memang sih ini backgroundnya kalau nggak salah ya Mbak Hani ya, di perikanan ya, kalau nggak salah. Mungkin dapat langsung dari narasumbernya kami persilahkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Riau yang sudah mengundang kami Sanaya Food untuk ikut serta di acara pameran virtual, pameran dagang virtual. Dan ini satu hal momen penting sekali dalam kondisi pandemi ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau bisa mengakomodir para UMKM untuk bersama-sama untuk tetap eksis, untuk tetap survive, bersemangat menghadapi semua tantangan yang ada agar kita tetap bisa berdiri kokoh. Karena saya sangat percaya Bu Lisda, UMKM ini adalah salah satu pilar perekonomian nasional. Benar. Nah, jadi saya sangat berterima kasih sekali dan appreciate, respect, honor untuk Dinas Perdagangan Provinsi Riau yang telah menyelenggarakan acara ini, terutama untuk Bu Lisda sebagai penanggung jawab keseluruhan dari kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa tumbuh berkembang bersama sesuai dengan moto dari ininya ya, tema dari misi dagang virtual. Misi dagang virtual. Amin. Insya Allah. Rise, grow together. Together ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bu Lisda tadi tentang Sanaya. People are changing kata orang gitu. Ya begitu juga saya. Tadi Bu Lisda sudah bilang background saya adalah penyiar. Ya betul. Itu sudah lama sekali. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, saya juga pernah usaha di bidang otomotif, saya juga di bidang permesinan pernah. Dan akhirnya alhamdulillah saya menemukan satu tempat saya untuk tumbuh berkembang, yaitu di dunia kuliner. Bu Lisda. Satu hal yang membuat saya sekarang ini eksis di dunia kuliner adalah karena saya senang makan enak, Bu Lisda. Itu backgroundnya.
background sebetulnya karena Senang saya makan enak tapi senang badannya makan tetap enak. ya stabil ya. Alhamdulillah. Jadi saya tuh senang makan enak. Jadi saya kalau makan saya sering menganalisa di lidah saya ini konten di dalam makanan saya ini apa aja gitu. Jadi kalau saya makan sesuatu yang nggak enak, saya lantas jadi kayak ada, aduh gimana sih ini kok makannya nggak enak, terus saya langsung masuk dapur gitu bikin. Nah jadi akhirnya satu ketika karena saya sudah berumah tangga, kemudian saya dibawa pindah-pindah sama suami, saya mati gaya tuh dulu tuh Bu Lisda ceritanya. Mati gaya nggak ngapa-ngapain gitu kan, kerja enggak gitu. Terus akhirnya saya bikin lah tuh siomay. Awal mulanya itu Bu Lisda saya berkecimpung. Somai, di awalnya somai dulu ya? Somai dulu. Saya berkecimpung di bidang kuliner ini asal mulanya adalah somai. Saya ingin bikin somai yang enak karena saya penyuka somai sejati gitu. Dan saya rela nggak makan nasi asal saya makan somai gitu lah gitu. Terus setelah punya anak saya kan kepengen kasih asupan gizi yang bagus untuk anak. Saya bikinlah somai dengan bahan baku ikan tenggiri, saya campur dengan wortel, brokoli dengan gaya saya sendirilah itu Bu Lisda. Itu untuk anak saya karena anak saya itu kan susah makannya. Alhamdulillah anak saya suka. Terus saya juga suka bikin agak banyak. Saya undang nih teman-teman gitu kan, teman-teman kantor suami. Alhamdulillah kok ya pada suka. Terus mereka semua pada support. Ayo dong dibikin, dijual biar kita beli gitu. Tadinya sih langkah maju mundur ya untuk menjadi. Nah ini dia. Itu di tahun berapa awal? Itu tahun 2004 malah. Itu 2004 ya? Itu saat saya masih tinggal di Batam itu Bu Lisda. Jadi sebetulnya langkah kita untuk menjadi masuk ke dunia entrepreneur itu sering kayaknya berat. Iya. Memulainya ya. Memulai sesuatu untuk menjadi seorang pengusaha itu berat. Tapi saat kita sudah menapaki melangkah, itu kita akan mengayun sendiri langkah kita dan senang sekali gitu. Nah jadi itulah dia background saya seperti itu Bu Lisda. Kenapa saya berubah dari penyiar kemudiannya karena kondisi-kondisi itu. Dan akhirnya produk saya somai diterima. Kemudian setelah 2004-2009 ya kita kembali lagi ke Pekanbaru. Nah disitulah kemudian saya memulai bisnis kuliner ini. Waktu mula-mulanya ya memang saya tidak menjadikan bisnis kuliner saya ini adalah bisnis utama. Karena saya masih juga kerja, itu dia saya bisnis jualan mobil, saya jualan genset segala macam. Jadi saya hanya sambil lalu gitu aja. Tidak berharap ini akan bisa menjadi satu pegangan ekonomi untuk keluarga saya, gitu loh, Bu Lisda. Nah, jadi singkat cerita, perlahan-lahan ternyata banyak yang menyukai produk-produk Sanaya. Ya mungkin karena saya selalu berpegang kepada komitmen rasa, mutu, kesehatan, kebersihan, itu dia. Jadi alhamdulillah produk-produk Sanaya itu diterima lah di berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat biasa maupun sampai ke level pejabat-pejabat provinsi Riau. Negara. Nah, alhamdulillah itu tahun 2016 ya, dari tahun 2016 itu 2000 ya. Sebelumnya kalau nggak salah 2009, 2013 lah. Saya banyak dapat orderan dari pemerintah provinsi Riau. Kemudian tahun 2000. Nah itu saya tuh sebetulnya mengalir aja sih Bu Lisda. Produk saya yang tadinya siomay, batagor, kemudian berkembang ya? Berkembang terus tahu-tahu tahun 2018 saya menerima tantangan dari Bapak Kepala Dinas Perikanan Provinsi Riau, Bapak Herman Mahmud, untuk membuat satu produk asli dari Riau. Dari Riau. Karena gini, kita kalau bicara kuliner nih Bu Lisda, itu kuliner adalah salah satu kekuatan pariwisata daerah. Kayak kita misalnya, itu sebuah identitas daerah juga. Seperti kalau kita sebut Palembang, Bu Lisda langsung empek-empek makanannya gitu kan. Bandung, siomay gitu kan. Nah, kalau kita sebut nama Pekanbaru, orang sering berpikir apa ya? Gitu. Gitu loh Bu Lisda. Kalau Pekanbaru ini apa ya makanan? Orang akan sebut asam pedas loh. Itu bukan makanan kuliner yang bisa dimakan anytime. Itu adalah main course gitu kan. Nah, itulah dia yang menjadi momentum ini keinginan dari Pak Kadis Perikanan Bapak Herman Mahmud untuk membuat satu kuliner yang memiliki konten lokal, yaitu ikan patin. Itu tahun 2018 tuh Bu Lisda. Saya ingat tuh, saya ditantang sama Pak Kadis Pak Herman tuh bulan Februari. Bulan Februari terus akhirnya ya alhamdulillah tercetuslah itu makanan khas Riau itu sotindang. Sotindang itu singkatan ya? Singkatan. Karena kalau produk saya siomay itu udah dipegang sama Bandung. Iya.
sementara Pekanbaru ini apa? Nah, itulah dia tanggal, saya ingat tanggal 14 Februari, karena pas hari Valentine. Valentine. Itu terciptalah nama Sotindang saat saya diminta oleh Pak Kadis untuk menyajikan makanan itu di depan ibu-ibu Dharma Wanita seprovinsi Riau. Oh gitu. Nah, jadi alhamdulillah setelah di launching di acara itu, Sotindang saya diterima, kemudian alhamdulillah dijadikan makanan khas dari Pekanbaru. Nah, kira-kira itu. Ya tadi Bu Lisda nanya sama saya nama Sanaya itu Iya, ya. singkatan. Kalau Sanaya itu sebetulnya gini, kan Bu Lisda tadi bilang saya kan mantan penyiar. Saya itu paling mengidolakan Shania Twain. Oh, Shania Twain ya. Tulisannya kan Sania, tapi bacanya Shania. Jadi saking saya idola dengan Shania Twain, dua anak perempuan saya tuh Bu Lisda, saya namain depannya pakai Sania, Maira Putri dan Sania Kiaro Dwino Fitri. Tapi bacanya Sanaya, makanya nama usaha saya jadi Sanaya. Oh, karena gitu. saking ininya ya, fans beratnya ya. Sanaya. Tapi jangan suruh saya nyanyi ya sekarang. Kirain hampir mau saya suruh. Jadi saya tertarik dengan yang Sotindang gitu. Kenapa kepikiran, maksudnya itu kan kalau nggak salah bakso patin dengan kuah udang. Ya. Terus ada misagunya ya, ada campuran di situ. Kenapa tertarik? Kepikirannya gimana bisa bikin seperti inilah, kayak inilah gitu. Tentu ada eksperimen dulu kah, atau memang udah tercetus udah ini gitu. Jadi itu yang saya bilang Bu Lisda, entah bagaimana inspirasi kadang-kadang tuh datangnya tiba-tiba aja. Jadi waktu di challenge oleh Pak Herman Mahmud itu, Hani tolong buat makanan khas khusus dari Riau, pakai ikan patin. Somainya lah ganti pakai ikan patin. Kata, jadi udah ada ini ya toolsnya ya, maksudnya dari ikan patin karena ikan patin kita ini ya. Karena kita banyak konten lah. lokal kita kan dari dunia perikan. Tadi kan perikanan ya. Saya kan perikanan backgroundnya, jadi kan diminta lah sama Pak Kadis pakai ikan patin. Saya itu sebetulnya kekeh sama somai saya nggak mau somai saya diganti ikan patin. Saya bilang sama Pak Kadis, kalau somai saya harus pakai ikan patin, saya nggak mau, karena pelanggan saya udah tahu saya pakai ikan tenggiri. Saya tidak akan mau mengganti dengan ikan apapun. Saya bilang gitu kan. Oke, nanti saya bikinkan lah produk lain yang memang menggunakan ikan patin. Tapi kalau nggak enak, saya nggak mau ya. Saya bilang gitu. Udah manek-manek lah bilang sama Pak Kadis. Manek-manek itu artinya apa ya? Udah bener-bener lah. Inilah minta bermohon lah banget gitu ya. Maksudnya jangan lain dirubah. Betul. Karena gini. Ikan patin itu Bu Lisda ada smell tertentu yang tidak bisa diterima oleh orang. Karena saya tahu, saya senang makan enak. Jadi saya nggak mau kalau saya bikin cuma sekedar untuk popularitas, saya nggak mau. Saya tapi bikin ada untuk rasa yang enak. Itu tadi. Jadi walaupun nanti saya akan dapat pengaruh, enggak. Saya tidak akan bikin untuk sesuatu yang membuat saya hanya mengejar popularitas, enggak. Saya bikin sesuatu untuk rasa Bu Lisda. Jadi waktu ditantang sama Pak Kadis itu, saya bilang, saya akan bikin sesuatu dari ikan patin, tapi kalau nggak enak, saya hands up ya, saya nggak mau coba. Lah kok ya delalah-delalahnya gitu loh Bu Lisda. Waktu saya coba pertama kali, saya pakai ikan patin. Nah, disinilah keluar nih background ilmu saya sebagai sarjana perikanan. Waktu saya melihat ikan patin di depan saya amati, ini ikan ini bau nih gitu kan, kalau diolah bau. Terus dia juga lemaknya tinggi, tidak seperti ikan tenggiri. Kalau tenggiri itu protein tinggi, jadi kalau dijadikan makanan diolah pasti enak, gitu, pasti enak. Kalau ini lemaknya tinggi. Akhirnya, keluarlah ilmu perikanan saya di situ, Bu Lisda. Saya buang semua lemak-lemaknya, kemudian saya istilahnya saya manipulasi rekayasa daging ikan patin itu sehingga menjadi kenyal dengan penambahan protein dari putih telur. Kemudian saya tambahkan juga dari agar-agar, karena agar-agar itu kan rumput laut kan, bisa mengenyalkan, saya tambahkan. Akhirnya jadilah bakso ikan patin yang enak. Kemudian saya berpikir untuk menambahkan konten lokal apa? Kalau soto ada pakai soun. Nah, ini harus pakai konten lokalnya apa? Misagu. Saya masukin misagu. Kuahnya saya bikin kuah udang, karena ini udang adalah potensi lokal dari Provinsi Riau, dari Kabupaten Bengkalis ya. Saya harus masukkan ini menjadi kuahnya, karena kalau bakso itu udah cenderung kaldu sapi, daging. Soto kaldu ayam, ini harus kaldu udang. Maka jadilah. Satu lagi ada tambahan
acar nanas. Nanas kan Oh iya, buah iya, yang dia pakai acar nanas paling ya. banyak di Provinsi Riau. Jadi Iya. itu dia. Bukan main. Sekarang ada frozennya, Bu Risda. Untuk Sotindang itu Sotindang tuh ya. Makanya kan saya diundang nih di Iya. acara Acara virtual misi dagang ini. virtual ya kemarin. Karena saya punya ya, produk kita sudah yang ini kan. frozen. Apalagi udah ber-SNI kan kalau nggak salah. Alhamdulillah, Bu itu Risda. dia. Itu karena apa namanya, peran dari Dinas Perdagangan juga waktu itu masih di zamannya Pak Asrizal. Iya. Kemudian saya direkomendasikan untuk mendapatkan diajukan untuk SNI lewat Badan Standarisasi Nasional. Iya. Alhamdulillah Sudah ber-SNI. Artinya sudah ya paling tidak udah ada standar-standar yang itu udah available lah. Kalau nanti mungkin Malaysia buka ini bisa Betul. bisa untuk Dan itu menjadi salah satu poinnya kalau untuk ekspor kan harus SNI, ya. Ini bakso ikan pertama loh Bu Lisda se-Sumatera yang iya. ber-SNI. Oke, mantap. Produk dari Pekanbaru. Iyalah. Terus kemudian gini, Hani, kami juga sudah pernah merasakan berbagai varian yang ada di Sanaya Food. Kemarin juga udah sama-sama di display juga pada waktu pembukaan misi dagang virtual. Beberapa yang ada somainya yang frozen, ada tadi bakso Sotindang itu ya, bakso ikan patinnya. Itu juga dilengkapi dengan ramuan untuk bumbunya ya, untuk kuahnya ya. Jadi satu pack itu produk Sanaya lengkap dengan bumbunya. Ya. Somai ada dengan bumbu kacang. Dengan kacangnya. Kalau Sotindang dengan bumbu kuah udang itu satu pack harganya cuma 50.000 bisa makan 10 orang loh Bu Lisda. Oke deh. Saya lihat juga udah banyak ya outlet Sotindang kalau nggak salah di beberapa counter di beberapa kafe. Terus kemudian kalau nggak salah juga apakah benar masih aktif, masih jalan yang di rest area? Di rest area ada. Tol Pekanbaru Dumai. Ada ya? Di kilometer 45. Kilometer 45. Kalau audiens yang melihat, kalau misalnya arah ke Dumai itu nanti di rest area kilometer 45. Arah menuju Dumai ya? Arah menuju yang Dumai. Sebelah kiri. Dari Pekanbaru sebelah kiri. Itu ada outlet Sanaya di situ, bisa cobain Sotindang, bisa cobain siomay juga. Oke, gitu. Cici puan-puan, mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Hani selaku owner dari Sanaya Food. Bahwa memang Sanaya Food ini sudah ada di beberapa kafe-kafe di Pekanbaru ini dan juga ada di rest area Jalan Tol Pekanbaru Dumai kilometer 45. Mungkin harapan Mbak Hani ke depannya gitu. Alhamdulillah dalam masa pandemi ini kan orderan-orderan dari ataupun ada tamu-tamu besar dari provinsi maupun tamu secara pribadi, kadang kunjungan mendadak, dia kunjungan kerja ke Provinsi Riau kan selalu mencicipi ataupun selalu dari Sanaya Food ini juga kalau ada tamu-tamu ke provinsi juga selalu menghidangkan atau memesan dari Sanaya Food. Harapan kedepannya gimana? Dalam kondisi ini saya melihat memang masih alhamdulillah survive dan mungkin kayaknya makin tetap aja kayaknya. Alhamdulillah memang dalam kondisi seperti ini Sanaya masih dipercaya untuk menyajikan menu-menunya kepada tamu-tamu dari Pemprov Riau dan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di sini dan itu menjadi satu motivasi saya untuk terus bisa mengembangkan diri dalam bisnis ini untuk membawa nama baik bagi Provinsi Riau. Nah, kedepannya saya berharap, permintaan ini ke Dinas Perdagangan. Apa tuh? Kalau jangan yang banget-banget kepercayaannya sudah gitu ya. Tapi untuk lebih meningkatkan, ini bukan permintaan untuk Sanaya aja loh ya, Bu Lisda. Oke, apa itu? Saya kepengen difasilitasi dari pemerintah provinsi untuk kita pelaku UMKM, kayak saya pelaku kuliner ya. Untuk difasilitasi mengurus uji laboratorium nutrition fact-nya itu sangat penting. Nutrition fact-nya ya. Karena kayak Sanaya udah BPOM, Sanaya udah SNI. Tapi nutrition fact yang sangat dibutuhkan oleh pihak luar ya. Itu pengujiannya lumayan mahal. Jadi saya berharap pemerintah Provinsi Riau bisa mengakomodir ini, bukan untuk Sanaya aja, tapi untuk keseluruhan pelaku UKM yang di bidang kuliner. Karena ini menjadi satu prestisius gitu loh, untuk produk Riau gitu Bu Lisda. Untuk bisa sampai keluar, apalagi sampai mungkin
mungkin ke Jepang Ya, atau betul. ke Eropa bisa jadi kan, karena Kalau gini, masalah Bu Lisda. makanan kan sangat ketat sekali untuk Iya, betul. persyaratan itu. Tapi kalau menurut saya sih, Bu Lisda, kita sebagai pelaku UMKM, saya sadar diri, saya Iya. tidak akan menyorot pasar-pasar Pasar Eropa. premium Premium. seperti Jepang, Eropa, Amerika, itu pasar-pasar premium. Iya. Minimal kita bisa Asia ke pasar Asia Tenggara atau ke Timur Tengah atau mungkin ke Afrika. Iya, iya. Nah, terus satu lagi, kalau khusus tadi kan permintaan saya khusus untuk seluruh pelaku kuliner. Ya. Kalau saya untuk khusus Sanaya, bisa nggak kira-kira Sanaya difasilitasi untuk penelitian produk Sanaya itu bisa dibuat menjadi produk siap saji yang seperti diproduksi oleh, kayak, maaf saya sebut namanya kayak pop mie gitu loh. Jadi jemaah haji bisa buka seduh air panas langsung. Nah, tapi untuk melakukan itu kan kita perlu penelitian ya. Sanaya tidak memiliki laboratorium khusus itu. Saya nggak tahu apakah Bu Lisda bisa memfasilitasi saya. Itu permintaan saya. Mudah-mudahan bisa dipenuhi. Iya ya, baik. Iya, maksudnya wawasan atau jangkauannya sangat terobosan yang sangat bagus sekali bagi Mbak Hani selaku pelaku usaha di bidang kuliner, khususnya Sanaya Food Frozen ini. Nanti dua hal yang tadi disampaikan untuk kami untuk mensupport, nanti akan kami pertimbangkan dan kami mungkin kita sampaikan ke kementerian, karena secara dinas Perindap Provinsi Riau untuk hal tersebut memang kita belum ada fasilitasi, tapi kita kan tetap dapat dukungan dari pusat. Insya Allah nanti kami sampaikan. Mungkin demikian. Karena sayang ya nggak ada produknya ya, Mbak Hani ya. Ada miskomunikasi sedikit. Tapi saya sangat appreciate bisa diundang seperti ini. Mudah-mudahan Dinas Perdagangan Perindustrian Provinsi Riau terus bisa maju, bisa mengakomodir kami sebagai pelaku usaha. Amin. Insya Allah begitu juga harapan kami untuk pelaku-pelaku UKM, khususnya di Provinsi Riau, baik itu kuliner, kria, dan fashion. Kami berharap tetap maju dan berkembang di masa apapun kondisi kita saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Cinci, puan-puan, akhirnya kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.